Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Walaupun kelihatannya aneh, keterbukaan kita terhadap sebuah pesan seringkali sangat bergantung pada keterbukaan kita terhadap penyampainya. Pernahkah kita menolak nasihat seseorang secara langsung hanya untuk kemudian menerimanya ketika nasihat itu datang dari orang yang berbeda? Pernahkah kita mengabaikan sebuah cahaya dari Tuhan karena Dia mengungkapkannya kepada kita melalui orang yang tidak kita pilih, atau bahkan kita bayangkan akan dipilih oleh Tuhan? Ini adalah kesalahan umum dan sederhana dari orang-orang Nazaret, di mana Kristus merasa harus menunjukkannya kepada mereka. Apa yang telah Kristus coba sampaikan kepada kita akhir-akhir ini? Melalui siapa? Apakah kita siap untuk mendengarkan Dia dan memperkenankan Dia untuk menggunakan utusan siapapun yang Dia pilih? Saudara-saudari, pada awalnya orang-orang Nazaret dalam Injil hari ini tampaknya cukup menerima pesan Kristus, menerima penyampaiannya dan otoritasnya. Yang tidak dapat mereka terima adalah bahwa mereka mempercayai Dia sebagai salah satu dari mereka. Yesus kemudian akan membuktikan dirinya terlalu besar bagi mereka. Tentunya mereka pasti berpikir bahwa Yesus telah melupakan akarnya dan ketenarannya di Kapernaum telah melampaui batas.
Tetapi tentu saja orang-orang Nazaret bukanlah orang pertama atau orang terakhir yang jatuh ke dalam perangkap untuk lebih berfokus pada pembawa pesan daripada pesannya. Inilah sebabnya mengapa Kristus memberikan contoh tentang Naaman orang Aram yang diberi kesembuhan hanya setelah mengalahkan rasionalismenya dan memakan sedikit kue yang sederhana. Apakah kesombongan kita yang terluka telah membutakan kita untuk mendengarkan apa yang sedang berusaha keras untuk disampaikan oleh Kristus kepada kita? Pada suatu ketika dalam pelayanannya di depan umum, Kristus berkata kepada para pendengarnya, "Jikalau kamu tidak percaya akan perkataan yang kukatakan, percayalah kepada perbuatan-perbuatan yang kulakukan." Mengapa ia tidak memberikan nasihat dan kesempatan yang sama kepada orang-orang dari Nazaret? Apakah beberapa mujizat terlalu sia-sia untuk disia-siakan di tanah Nazaret? Kita harus ingat bahwa iman adalah sebuah anugerah. Iman itu diberikan dan tidak bisa ditawar atau diupayakan. Di Kalvari, beberapa orang mengejeknya dengan tawaran yang sama. "Jika engkau turun dari salib, maka kami akan percaya kepadamu." Kita pasti bertanya-tanya dari siapa pukulan yang lebih keras itu datang, dari para penuduhnya atau dari mereka sendiri. Tuntutan yang sombong sangat buruk dan menyakitkan jika datang dari seorang teman atau orang yang kita kasih. Saudara-saudari, semoga kita menjadi rendah hati dan membiarkan kasih karunia Tuhan berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda